Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah malaikati wa anbiya'i wa rusuli wa khamanati arsi wa jami' khalqi. Ala sayyidina nabiyina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi seluruh sobat jati diri dimanapun berada. Kita jumpa lagi ya di episode ke-53. Sekalian ini masih momen lebaran, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh pemirsa sahabat jati diri selalu dalam limpahan rahman dan kasih-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemarin kita sudah melewati bulan Ramadan ya. Tidak terasa sudah selesai semuanya. Hikmah di dalam bulan Ramadan itu kita melatih diri, di mana kita dikasih waktu 30 hari ya untuk melatih diri. Jadi tujuan di bulan Ramadan itu kita mengendalikan yang namanya nafsu ya, keinginan. Kenapa keinginan itu harus dikendalikan? Karena kalau keinginan kita porsir, kita loss dia, itu yang akan membuat kita tanda kutip mati ya. Mati dalam hal kesadaran. Kesadaran kita akan hilang karena keinginan tersebut. Untuk itu Allah melatih kita di dalam mengendalikan keinginan itu dengan bulan Ramadan 30 hari. Di mana hari pertama, 10 hari pertama kita melatih yang namanya amarah, 10 hari kedua kita di lawamah, 10 hari ketiga kita itu di mulhimah ya. Baru kita ketemu Ramadan itu di Idul Fitri itu di mutmainnah. Ini kalau kita perumpamakan begitu. Jadi kita sudah melewati bulan Ramadan, insya Allah dengan harapan kesadaran kita utuh ya. Kita hadir di alam ini sebagai manusia yang sejati. Bukan kita berada di fitrah-fitrah hewan. Kalau fitrah hewan itu dia cenderung ada di wilayah keinginan. Lebih dominan dia dengan keinginannya. Kalau di wilayah manusia sejati itu dia ada di wilayah fitrahnya ya, di akal itu ya. Kalau wilayah keinginan itu wilayah alam bawah, alam-alam perut. Jadi alam-alam hewan. Hewan itu dalam berpikir itu hanya menitik beratkan pada pola pikir keinginan, bagaimana dia bisa mengenyangkan perutnya sekenyang-kenyangnya dan bagaimana dia bisa menyalurkan syahwatnya itu seeksis-eksisnya, itu wilayah hewan. Kalau wilayah manusia tidak. Manusia itu ada di wilayah kesadaran, dari wilayah dada ke atas ya. Alam-alam malakut, alam-alam latif, alam-alam kesadaran. Itu alam-alam manusia, alam-alam ketinggian. Kemarin kita sudah lewati ya, insya Allah kita menyelesaikan bulan Ramadan, kita hadir sebagai manusia sejati ya. Manusia sejati itulah yang dibilang fitrah itu, fitri. Kita kembali ke fitrah kita. Fitrah kita manusia ya, bukan fitrah hewan. Jadi saya ulang-ulang berkali-kali ini supaya kita keluar dari alam ini jangan sebagai fitrah hewan. Nauzubillah min dzalik. Kita harus berjuang bagaimana kita mampu keluar dari alam ini sebagai fitrah manusia. Nah, itu kemarin hikmah dari bulan Ramadan ya. Ya insya Allah perjalanan ini adalah perjalanan kita untuk di alam sebelah sebenarnya. Jadi kita melatih kesadaran itu. Kenapa perlu kesadaran itu dilatih? Jadi tidak hanya berfungsi di alam dunia aja ya. Jadi yang dimaksud dengan kesadaran utuh itu adalah hidup yang sebenarnya. Karena setelah mati itu bukan selesai, justru mati itu awal kehidupan. Kita hidup di kehidupan yang baru itu harus dengan kesadaran yang utuh. Baru kita akan bebas, kita akan memperoleh kemerdekaan, kita akan selamat di situ. Itu yang dibilang Islam. Kalau kita dalam kesadaran tidak utuh, terus kita berpulang, kita dibangkitkan, ya kita akan dibangkitkan sesuai tingkatan kesadaran kita. Makanya di sini di sabda beliau baginda Rasulullah SAW itu, beliau mengisyaratkan perjalanan manusia itu. Sesuai hadis beliau bahwa pada dasarnya seluruh manusia itu dalam keadaan mati. Yang mati di sini maksudnya tingkat kesadarannya itu apabila dia masih berada di wilayah amarah. Nafsu amarah ini 100% gelap. Itu yang dibilang mati. Jadi kesadaran tidak ada, gelap gulita dia.
Walaupun dia seorang profesor, seorang dokter, seorang negarawan atau apapun, tapi tingkatan nafsnya atau jiwanya masih di amarah, dia masih dalam lingkup kegelapan. Tingkatan kesadarannya tidak ada. Banyak kita lihat di kehidupan, contohnya yang lagi tenar sekarang ini ya, yang lagi rame. Misalnya kita lihat Allah menghadirkan sosok seorang apa namanya, seorang Namruds ya. Allah hadirkan lagi di zaman modern ini Namruds yang dilakonin oleh yang dinamakan Donald Trump. Terus sosok seorang apa namanya, Fir'aun yang dilakonin oleh seorang Netanyahu. Jadi sejarah itu selalu mengulang dirinya ya. Bukan kita reinkarnasi, enggak. Sejarah itu mengulang dirinya. Jadi kita mewaspadai hidup kita ini, kita melakoni siapa. Jadi kita berharap kita melakoni orang-orang yang sudah ada di jalan Shiratal Mustaqim, orang-orang yang sudah memperoleh jalan yang lurus. Itu yang kita berharap di hadapan Allah. Jangan sampai kita melakoni hidup ini, melakoni orang-orang yang dalam laknatullah, dalam laknat Allah. Contohnya Fir'aun, Namrud. Nah, kita lihat di sini Donald Trump itu melakoni sosok Namrud. Kita bisa melihat sosok Namrud itu terlihat di kepribadian Donald Trump. Beliau itu seorang presiden di suatu negara yang adidaya, yang super power. Jadi situ butuh intelijensi tinggi, kecerdasan tinggi. Tapi tingkatan kesadarannya tidak hadir. Karena dia hanya menitik beratkan pada kemampuan intelektualnya. Spiritualnya di bawah nol, emosionalnya apalagi. Sehingga kita bisa lihat dia punya sepak terjang. Jadi orang-orang itu bergerak, berbuat dengan kemampuan dirinya itu tanpa perasaan, alias zombie. Mereka hidup tapi mereka nggak punya kesadaran. Yang mereka tahu cuma maunya mereka, egonya. Jadi kalau semua menentang egonya akan jadi lawan dia. Nah ini orang-orang yang dalam keadaan buta. Di amarah ini umur anak kecil sebenarnya, ini amarah ini nafsu amarah ini umur 10 sampai 10 tahun. Umurnya anak-anak ini. Coba lihat anak kecil itu. Dia kalau menginginkan sesuatu itu kudu, harus. Kalau nggak dapat dia akan marah. Wujud amarah itu nangis, ngambek. Anak kecil. Dikasih alternatif lain nggak mau. Apa yang dia mau harus. Nah, ini sebenarnya jiwa anak kecil. Kalau kita udah di umur 40 ke atas, 30, 40, 50, tapi sifat kita masih di tingkatan amarah, ini kita kerdil. Kehidupan kita kerdil. Kita hanya tua di jasad, tapi kerdil di jiwa. Jiwa kita masih umur anak-anak. Orang yang seperti ini dalam berjalan menjalani hidup, dia gampang timpang. Kalau dia menghadapi ujian, yang suka mencari masalah, ini jasad ya. Semakin tinggi tingkatan umur dia, umur jasad dia, permasalahan itu semakin nambah. Semakin banyak. Yang mikul apa? Jiwa. Jiwa atau diri ini. Sementara jiwa dia masih di umur anak kecil. 0 sampai 10 tahun. Kita ibaratkan dengan perumpamaan kilo ya. Yang dicari masalah sama jasad itu misalnya 50 kilo misalnya. Dibebani sama anak umur 10 tahun suruh ngangkat. Yang nggak bisa. Bisa bahasa kita turun borol lah. Kalau umur 40-50 suruh ngangkat 50 kilo masih sanggup. Ketika dibebankan ke anak umur 10 tahun, jelas dia akan terbebani. Seperti itulah perjalanan manusia ya. Kenapa dalam hidup itu dia suka mengalami stres, galau, depresi, ketidakkeseimbangan dalam hidup. Karena ini umur jasad dan umur jiwanya itu timpang, tidak berbanding lurus. Seharusnya di 40, dia pun umur jasadnya pun 40. Baru dia sebanding dalam berjalan. Kalau enggak dia akan timpang. Dan ini banyak di kehidupan akhir zaman ya, kita bisa melihat kebanyakan manusia itu menghadapi itu kacau balau ya, kalam kabut. Karena bertimpang dia. Rasionalitasnya itu tidak berfungsi. Egonya aja yang main. Nah, ini di nafsu amarah ya, ini nafsu 100% gelap. Makanya ini dikatakan sama baginda Rasulullah, manusia pada dasarnya dalam keadaan mati. Hidup tapi mati dia. Jasadnya hidup tapi jiwanya mati. Kesadarannya tidak ada. 0%. Kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu itu dia sudah hidup. Tingkatannya ada di sini, ada di lawwamah. Dia hidup tapi dia buta. Orang berilmu itu masih dalam keadaan buta. Kenapa? Dia masih 50% kesadarannya, 50% lagi masih gelap. Itu yang dimaksud buta.
Ini umur-umur ABG ya, yang nggak punya panduan, nggak punya format. Di mana rame, ayo itu ABG begitu. Di mana angin berhembus, di situ bendera berkibar. Jadi hanya ikut-ikutan ini. Tingkatan di lawama itu begitu ya. Jadi orang berilmu itu hidup cuma dalam keadaan buta. Jadi ini masuk dengan buta di sini, tingkat kesadarannya baru hadir 50%, 50% lagi masih gelap. Masih egonya lebih dominan. Kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Yang sudah mengamalkan ilmunya itu dalam posisi mulhimah. Mulhimah ini udah 70% sadar ya, terang. 30% masih gelap. Egonya masih main di sini. Dia sudah bisa mengamalkan ilmunya. Dia sudah melihat dia. Di mulhimah ini sudah terbuka indera dia. Itu yang dimaksud dengan hadis tadi ya, bahwa manusia pada dasarnya dalam keadaan mati kecuali yang berilmu dalam keadaan buta kecuali yang mengamalkan ilmunya. Nah, ini mereka sudah mengamalkan ilmunya di mulhimah, udah 70% dia terang. Dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa menjabarkan kebenaran, sudah bisa mengeksistensikan kebenaran. Cuman egonya masih 30%. Masih ada 30% ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena kalau indera itu sudah terbuka, penglihatan sudah terbuka, pendengaran sudah terbuka, otomatis keinginan itu akan ngikut. Semakin banyak yang dia dengar, semakin banyak yang dia lihat, semakin banyak juga kepengennya. Ini dibilang keadaan buta. Apa namanya, dalam keadaan sesat. Kenapa? Karena keinginan itu kalau tidak dipandu atau tidak disikapi dengan bijak, itu akan menyesatkan keinginan kita. Orang berilmu pun di sini, walaupun dia sudah 70% kebenaran dia akan tersesat dengan keinginan dia. Dia merasa paling tahu, paling benar. Susah banyak kan para ulama di sini ya, para ahli ilmu ya, di mulhimah ini. Susah mereka dinasihatin. Siapa yang mampu nasihatin ulama? Nggak ada. Karena mereka sudah 70% benar. Kita ngomong satu huruf, dia sudah selesai sampai sadaqallahul azim, selesai. Banyak tahunya, cuma dia 30% masih gelap ya, masih susah diintervensi, masih susah dikoreksi. Nah, ini tingkatan mulhimah. Jadi tadinya orang dalam keadaan mati, kecuali orang berilmu itu dia sudah bisa melihat. Orang berilmu itu dalam keadaan buta, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya itu dalam keadaan sesat. Tadi itu ya, karena keinginan tadi, menyesatkan dia. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, ikhlas ini ada di posisi mutmainah. 30 ke 40 ya. Mutmainah itu udah 100% terang dia. Udah 100% benar. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi abu-abu. Ini posisi orang ikhlas di mutmainah ini. Inilah seyogyanya yang harus kita cari dalam perjalanan hidup. Kita harus tiba di mutmainah, harus ikhlas. Cuman orang ikhlas ini, kata baginda Rasulullah, itu dalam bahaya besar. Kenapa bahaya besar? Karena ikhlasnya tadi itu, ikhlas itu beliau gambarkan itu seperti susu ya. Susu itu dia keluar dari sela-sela kotoran dan darah. Tanpa sedikit pun tercampur unsur kotoran dan darah. Itu luar biasanya susu. Air yang luar biasa, bervitamin tinggi, bernilai tinggi, berkualitas tinggi, tapi dia keluar di antara sela-sela kotoran dan darah. Ini luar biasa pekerjaan Allah ya. Tanpa sedikit pun tercampur kotoran dan darah. Jadi kotoran itu maksudnya apa? Kotoran itu sifat. Darah itu pengorbanan. Jadi kalau kita ingin mencapai keikhlasan, kita harus waspadai sifat-sifat kita, harus benar-benar kita netralisir, kita kendalikan, kita pahami. Kalau tidak, kita akan masuk ke pengorbanan. Hitung-hitungan ya. Jadi kita suka begitu. Aku melakukan ini kok begini ya. Jadi banyak ngeluhnya dia. Karena banyak hitung-hitungan. Itu muncul dari sifat-sifat dia yang belum netral. Ini yang mempengaruhi kemurnian dari susu tadi, dari keikhlasan itu. Jadi makanya dibilang dalam bahaya besar. Makanya orang ikhlas itu harus khusyuk dia ya. Dia harus khusyuk, benar-benar konsentrasi penuh dia. Dia memahami betul nanti. Karena dia akan memasuki wilayah ketuhanan. Dia akan melakukan pelepasan. Masuk ke wilayah rodiyah. Jadi dia 40-50 ini wilayah rodiyah, wilayah pelepasan ya. Melepaskan ego diri, masuk ke ego Tuhan. Kita masuk ke egonya Allah Ta'ala. Di sini yang kalau orang Jawa bilang manunggaling kaula Gusti. Lebur dengan Tuhannya. Lebur di sini dalam artian
af'al ya, bukan sifat. Jadi untuk masuk dalam kehendak Allah, kehendak kita harus nggak ada. Kalau ada kehendak kita, wah susah. Kita menyamakan dengan kehendak Allah itu susah. Kita sinergi dengan Allah itu susah. Kita satu frekuensi dengan Allah itu susah. Kalau Allah bilang kun, kita nggak mampu jawab fayakun. Jadi kalau Allah bilang jadi, yang nggak mampu bersinergi dengan Allah, dia akan bantah kejadian itu. Dia akan keluhkan, dia akan protes. Di sini amar Allah mulhimah ini tingkatan protes. Ini banyak penghujatan, banyak protes. Kenapa? Karena dia nggak mampu sinergi dengan Tuhan. Jika Allah bilang kun, yang nggak paham maunya Allah itu apa. Dia nggak ngerti. Dia tahu cuma maunya. Jika maunya itu dihalang, ditentang, nah itu akan jadi pertentangan, perdebatan. Dia akan melawan sebisa mungkin dengan apa yang dia miliki, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan hartanya. Susah di sini kalau di wilayah amar Allah mulhimah ini, wilayah yang belum steril, belum sadar. Yang mampu bersanding dengan Allah, yang mampu lebur dengan Allah, itu adanya di wilayah mutmainah, masuk ke radiyah. Ini wilayah orang-orang ikhlas. Hanya orang ikhlas yang bisa bersinergi dengan Tuhannya. Jadi kalau Allah bilang kun, dia akan jawab fayakun. Jadi makam orang ikhlas itu, tingkatan orang ikhlas itu ada di huruf fa sama huruf ya ini. Saya sudah sering ulang-ulang. Yang dimaksud dengan huruf fa itu ini akal pikiran, keutamaan. Huruf ya itu ini wilayah kesaksian, wilayah syudur. Inilah makam orang ikhlas di sini. Di bainal kahfi wa nun ini. Kalau Allah bilang kun, langsung dia jawab fayakun. Nah, ini proses radiyah. Di sini proses pelepasan ya, kita masuk ke dalam keridaan Allah. Kita berusaha menggapai ridha Allah di sini. Dan Allah akan melihat seberapa besar kita ridho sama dia. Jadi ukuran keridaan yang Allah pakai untuk mengukur keridaan kita ke dia itu dari keikhlasan itu ya. Semakin ikhlas kita, berarti kita semakin ridho sama Allah. Dan Allah pun akan ridho sama kita. Jadi keridhaan Allah itu tidak semata-mata langsung kita dapat ya. Kita harus ridho sama dia dulu, baru dia ridho sama kita. Itu di posisi maradiyah. Disinilah posisi radhiyallahu an. Hamba Allah itu bergelar radhiyallahu an. Disinilah manusia itu diridhoi sama Allah. Kalau kita mencari keridhaan Allah di tingkatan amarah, lawamah, mulhimah, ini jauh panggang dari api. Nggak akan ada keridhaan Allah di sini di amarah, lawamah, mulhimah. Sekalipun dia seorang ulama, yang katanya ulama, di sini belum pantas jadi ulama kalau di amarah ulama mulhimah. Belum pantas karena dia belum mendapat jaminan keridhaan Allah. Yang sudah dijamin ridha Allah itulah para ulama itu. Adanya di maradiyah di posisi tingkatan 50 ke 60. Sini setelah dia diridhoi, dia akan disematkan sebagai khalifah. Nah, itulah para ulama itu, khalifah itu. Itulah radhiyallahu an. Ini skema perjalanannya. Setelah itu dia akan disempurnakan di kamil. Kamil ini kesempurnaan. Yang dimaksud sempurna di kamil itu sebagai hamba ya. Akan diakui dia sebagai hamba Allah. Jadi yang dibilang sempurna itu bukan jadi tuannya. Bukan jadi juragan atau jadi raja, bukan. Tapi jadi hamba. Nih, kamil. Baru diakui dia sebagai hamba Allah. Kalau masih diamarah Allah ma'ulima, ini hamba nafsu. Ini tempatnya berhala, Lata, Uzza, Manat, Subal di sini. Yang dia sembah bukan Allah, yang dia sembah ini Lata, Uzza, Manat, Subal. Kalau sudah di wilayah kamil ini, yang dia sembah benar-benar Allah Ta'ala. Tauhidnya murni dia. Inilah makam manusia. Fitrah manusia itu di sini. Nah, ini yang kita sudah jalani 30 hari kemarin di dalam bulan Ramadan. Insya Allah kita berharap ya dengan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu, kita ketemu fitrah kita sebagai manusia. Harus, karena kita hadir di alam ini sebagai manusia. Kita pulang pun harus manusia. Jangan pede dengan diri sebagai manusia ya. Kita harus uji. Kita harus cari jati diri kita. Jati diri kita itu manusia, bukan binatang, bukan hewan. Hewan itu selalu bertingkah pola dengan pola pikir, keinginan, dan syahwat. Itu bedanya. Kalau manusia bertingkah pola dengan pola pikir, keyakinan, dan kesaksian. Itu manusia. Dia ada di alam-alam ketinggian, ada di dalam alam malakut, alam-alam lahut. Ya, itu manusia. Alam-alam jabarut. Nah, sebenarnya yang saya petakan ini adalah proses kita untuk pulang. Proses mati ya. Jadi jangan disangka mati itu selesai. Mati itu awal kehidupan. Kita di dunia ini baru belajar hidup. Belum hidup di sini, baru belajar hidup. Bagaimana cara hidup yang benar? Itu di alam ini, di dunia. Kalau sudah mati, baru itu yang namanya hidup.
Kenapa? Disitulah kesadaran itu. Yang dimaksud dengan hidup itu kesadaran hadir secara utuh. Kalau kita keluar dari alam ini dengan tidak adanya kesadarannya, kita benar-benar mati situ. Nah, jadi sini ya perlunya kita menghadirkan kesadaran dalam hidup. Kenapa kesadaran itu? Karena kesadaran itulah syarat sah dari sebuah kesaksian. Sementara tuntutan Allah ke kita adalah kesaksian. Ibadah yang kita lakonin apapun itu tujuannya ke kesaksian, menyaksikan Dia. Hanya orang sadar yang mampu menyaksikan secara benar. Orang nggak sadar apa yang disaksikan. Halunya doang yang dia lihat, halusinasi dia, persangkaan dia, waham dia yang dia saksikan, bukan kebenaran. Nah, jadi ini pentingnya ya, pentingnya kita benar-benar memahami barometer diri, benar-benar menghadirkan kesadaran, supaya kita bisa eksistensi di dalam kesaksian. Benar kita di dalam kesaksian. Kalau di proses amarah, lawama, mulhima ini akan dipermasalahkan ini ya, ini akan dihisap. Amarah, lawama, mulhima. Kalau sudah di mutmainah ini tidak dihisap. Ini udah orang-orang bebas di sini. Ini sudah dapat jaminan dari Allah di mutmainah. Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nafs mutmainah irji'i rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Jadi yang dia jamin ini yang di mutmainah. Bukan di amarah, lawama, mulhima. Kita berjuang ke sini ke mutmainah. Di sini jati diri kita manusia. Keluar dari alam ini sebagai manusia, jangan sebagai hewan. Nah, begitu. Jadi manusia semuanya tahu pada dasarnya dia akan mati. Siapapun pasti paham. Dia akan mati. Jadi dia mengerti yang hidup itu semua akan mati, termasuk dirinya. Cuma tidak semuanya manusia itu mau tahu tentang mati. Dia tahu mati, tapi dia tidak mau tahu tentang mati. Nah, ini yang bahaya. Dalam artian apa? Dia tidak mau mengkaji mati itu apa. Dia tidak mau cari tahu nuansa mati itu seperti apa. Keadaan mati itu yang bagaimana. Hakikat mati itu apa. Nggak mau tahu dia. Dikala mati itu belum menyentuh dirinya, sama sekali tidak ada efek bagi dia. Walaupun yang mati atau yang meninggal itu sanak keluarganya, orang-orang terdekat dari dirinya. Nggak ngaruh ke dirinya. Paling cuma ngaruhnya itu sedih ditinggalkan. Cuma nangis doang, drama. Nangis dia. Dikala ditanya kenapa nangis, ya aku ditinggal orang yang aku kasih. Ya sudah, kau ditanam bareng, nggak mau dia. Drama itu. Banyak kan manusia begitu. Tahu dia mati, tapi tidak tahu tentang mati. Nah, ini yang celaka 12. Makanya di sini kita coba sama-sama di sini ya, saya coba memaparkan berulang-ulang. Ini hal yang saya ulang-ulang ya. Saya ulang-ulang dengan harapan kita benar-benar lebur di sini ya, memahami proses perjalanan diri. Jadi jangan puas hanya bisa hidup aja ya. Kita harus tahu bagaimana itu hidup. Karena sekali lagi, dunia ini hanya tempat belajar hidup. Mati itu awal kehidupan. Kita awali kehidupan itu dengan hidup yang seutuhnya. Hidup yang sebenarnya. Sebagai manusia. Nah, sehingga inilah yang mampu bersanding dengan Tuhan. Inilah yang mampu menyaksikan Tuhan. Inilah proses jalan mati itu. Jadi jangan pernah berpikir kita mengalami proses alam barzah itu nanti setelah kita mati. Wah, itu bahaya. Jangan kepedean dengan ilmu kita yang sudah setinggi langit atau amal kita yang selautan. Kalau nggak mampu menghadirkan kesadaran, itu percuma semua itu. Jadi sini cara kita melatih dan mengoptimalkan ilmu dan amal itu. Jadi kita uji coba di sini ya. Jadi kalau kita mau pelajari mati itu sebaiknya sekarang, di saat kita hidup. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, pelajari hakikat mati. Bagaimana cara kita mati, apa yang terjadi di alam barzah itu, bagaimana kita menjalani alam-alam itu. Nah, ini salah satu yang saya urai di sini, ini perjalanan hidup. Perjalanan kita kembali. Rojiun ini ke sini. Kita akan kembali ke fitrah kita, ke jati diri kita di dalam Nur Muhammad. Karena kita dicipta dari Nur Muhammad tadi. Kita hadir dari sini ya. Jadi ini proses, sekali lagi saya ulangi, ini proses kita pulang. Mula kita berawal itu dari sini. Allah ciptakan kita itu dari percikan Nur Muhammad. Inilah wilayah alam-alam lahut ya. Ini alam lahut namanya, alam ketuhanan. Di alam ketuhanan inilah Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah konsep yang Allah hadirkan.
di alam semesta ini untuk menunjukkan eksistensi dia. Ini yang dibilang kudrat iradahnya itu, inilah Nur Muhammad ini. Ini Nur Muhammad ini adalah Nurullah. Ilmunya Allah, cahayanya Allah, ini dalam bentuk skema Nur Muhammad. Dari sinilah kita lihat asal usul kita dari sini. Makanya kita mencari jati diri kita. Kalau tegaskan Nur Muhammad itu di dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibagi atas 4 ayat. Ayat pertama itu berbicara tauhid, ayat kedua itu berbicara akhlakul karimah, ayat ketiga itu berbicara tentang ikhlas, ayat keempat itu berbicara tentang kesabaran. Itu surat Al-Ikhlas. Ya, sehingga pancaran kalau kita ingin menyaksikan Nur Muhammad itu adanya di dalam surat Al-Ikhlas. Disinilah kita mencari jati diri kita. Kita akan kembali ke sini, harus tahu pintu mana kita diciptakan di alam ini. Kita harus mampu kembali. Saya sudah petakan beberapa kali ya dengan contoh-contoh sahabat jati diri yang ingin diurai. Saya tunjuk langsung dia dari mana dia berasal. Bagi sahabat-sahabat yang sudah saya urai di situ, saya bermohon, saya berharap mereka benar-benar mengkaji itu, membuktikan kebenaran itu. Jangan hanya sekedar mendengar aja. Karena ini proses pulang. Kalau kita pulang nggak tahu alamat pulang, ya sudah nyasar. Kemarin kan kita sudah mudik ya, Lebaran itu rame-rame mudik semua. Pulang kampung halaman. Ini kampung halaman kita di sini di Nur Muhammad. Jangan nyasar, jangan di sini ya. Kalau di sini kita kembali ke alam hewan ini. Kita hanya nyangkutnya di berhala ini, Lata Uzza Manat Suba. Nauzubillah min dzalik. Kita harus tiba di sini. Nur Muhammad. Ini jalan pulang. Jadi kita melalui alam lahut, ini alam ketuhanan, masuk ke alam-alam jabarut. Di alam-alam jabarut ini kita akan masuk. Ini alam jabarut ini juga alam-alam kesempurnaan dari Allah Ta'ala. Kita akan masuk di mutmainah ini alam-alam malakut, alam-alam ketaatan. Kalau di sini alam-alam akhlakul karimah ya, jabarut ini alam-alam kesempurnaan. Masuk ke alam-alam ketaatan, mutmainah. Baru kita turun ke alam dunia ini di alam nahut. Ini dibilang alam dunia ini, alam bawah ini alam nahut. Di sinilah amarallahu wa mulhimah itu. Sekarang kita ada di sini, kita harus melatih diri. Dari mumpung kita masih hidup, kita latih. Kita harus pahami perjalanan. Kita dari nahut masuk ke alam malakut, mampu lebur di alam-alam jabarut, sehingga mampu kembali ke asal usul kita di alam lahut, itu di Nur Muhammad. Ini proses pulang. Kalau nggak tahu pulang kita, kalau mati kita nggak paham kalau kita ada posisi di mana, ya kita mungkin masih di amarah, ya sudah, ini terpenjara di sini. Ini benar-benar dia merasakan azab kuburnya di sini. Sebelum masuk neraka aja sudah dibakar di alam kubur. Ini nafsu-nafsu amarah. Ciri khas nafsu amarah itu ya, ini nafsu-nafsu orang sombong. Orang-orang takabur, orang-orang ujub, orang-orang serakah. Orang-orang yang suka mengumbar amarah, mencaci maki, berkata-kata kasar di sini. Itu amarah, itu ciri khasnya. Orang-orang egois. Nah, kalau dia mati keluar dalam keadaan amarah ini, inilah api neraka itu. Jahannam. Kalau di lawama ini, dia meninggal, dikuburkan dia dengan status keilmuan dia, cuma dalam keadaan buta. Dia masih dalam terpenjara di sini. Tapi minimal dia sudah tidak terlalu terbebani di amarah ya. Dia mengalami azab kubur tapi tidak sehebat di kondisi amarah. Kalau di mulhima ini juga masih terpenjara. Cuma dia sudah bisa menikmati hidangan-hidangan dari surgawi ya. Cuma dia tetap terpenjara. Dia tidak bisa kemana-mana. Di situ aja dia. Dia ada di ilijin ya. Ini posisi-posisi manusia yang dalam terpenjara itu ada di posisi ilijin. Kalau di mutmainah ini posisi orang-orang yang sudah bebas. Sehingga dia walaupun dia dikubur di alam barza, di alam tanah, pada dasarnya dia bebas. Ini sudah ditekankan Allah Ta'ala di dalam firman dia dalam Al-Quran. Jangan kau sangka para waliku itu mati. Mereka hidup sebagaimana kalian hidup. Makan sebagaimana kalian makan. Minum sebagaimana kalian minum. Di sini. Jadi jasadnya yang mati tapi jiwanya hidup. Jadi ini posisi mutmainah ya. Di posisi mutmainah ini posisi yang sudah bebas ya. Dia tidak dipenjara. Dia sudah diizinkan Allah Ta'ala untuk hidup yang seutuhnya di sini, di mutmainah. Apalagi yang sudah mampu tiba di asal usulnya, di kampung halaman dia di Nur Muhammad. Wah, ini para nabi, para rasul, para wali itu di sini semua makamnya.
Kalau sini makam orang-orang salik ya, orang-orang soleh sini di Mutmainah ini. Kalau sudah mampu berjalan di Radiyah, Maradiyah, Kamil, tiba di Nur Muhammad, ini perjalanan orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang kesaksian benar ya. Minimal kita di Mutmainah. Di sini dibilang Islam itu, di sinilah keselamatan itu. Kalau di sini, aduh, amarah lama mulhimah ini wilayah hisab, akan dipermasalahkan hidup kita. Di hidup ini aja sudah bermasalah, apalagi di sebelah. Akan ditanya kita di sini, diutak-atik. Aturan kita tinggal masuk ke sorga, masih ditanya-tanya, masih dihisap-hisap, masih dihitung-hitung. Sorga itu kampung halaman kita ya, rumah kita itu di sana. Kita mau balik ke rumah masa ditanya-tanya sih. Diperiksa-periksa, orang mau balik ke rumah sendiri masih dipermasalahkan. Kenapa? Karena selama hidup dia tidak pernah menyelesaikan hidupnya secara sempurna. Gini, jadi orang-orang yang lalai, ini orang-orang lalai, amarah Allah mulhimah. Walaupun dia seorang profesor, seorang dokter, seorang ulama, seorang ahli ilmu, tapi dia tidak memahami posisi dirinya, yang ternyata jiwanya itu masih ada sangkutan di amarah Allah mulhimah. Inilah orang-orang lalai itu. Orang yang merdeka ini mutmainah radiyah maradiyah kami. Nah, inilah proses kita pulang. Jadi sekali lagi kita mati itu jangan alergi ya. Jikalau kita bilang, oh kita pasti akan mati, langsung alergi orang. Amit, 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 amit. Kenapa amit, amit? Semua mati kok. Yang itu kita cari pemahaman mati. Kita cari jalan untuk menuju itu. Menjalani mati itu. Jangan nanti setelah mati baru kita bilang mau berjalan. Waduh, nggak bakalan. Kita akan nyangkut di sini, di amarah Allah mulhimah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Tiba di mutmainah, inilah posisi merdeka itu ya. 30 ke 40. Kita sudah di mutmainah, sudah tenang. Sudah 100% terang dia. Nah, ini yang kesimpulan kemarin kita menjalani yang namanya bulan Ramadan. Insya Allah kita memperoleh fitrah yang sebenarnya ya, di Idul Fitri itu, Idul Fitri. Jadi kembali ke fitrah, Idul Fitri kembali ke fitrah, kembali ke manusia. Setelah Lebaran, ya kita hadir benar-benar manusia yang nampak ya, bukan binatang ya. Kita Lebaran ya hanya hadir dengan fitrah hewan ya, hanya sibuk di penampilan. Baru mulai puasa aja udah sibuk mikirin baju, mikirin Lebaran, mikirin apa. Heboh dia. Dia nggak tahu perjalanan dalam Ramadan itu apa. Ramadan itu supaya kita hadir, menghadirkan diri, menyempurnakan diri sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Ini malah Ramadan itu luar biasa ya, lebih hewan daripada hari biasa. Makanannya, subuhannya, keinginannya diumbar terus. Ya nggak apa-apa sih, kan emang apa ya, orang nyari momen aja di situ Lebaran. Tapi pada hakikatnya Ramadan itu yang kita cari kesempurnaannya. Kita berusaha mampu tiba di mutmainah, mampu keluar, mampu hadir di alam ini maupun keluar dari alam ini sebagai manusia. Karena hanya manusia yang Allah akui ya. Sekali lagi hanya manusia yang Allah kehendaki untuk mentasbihkan af'al dia berupa kudrah dan iradah. Kudrah itu ruh yang dihembuskan, iradah itu keinginan yang dia wujudkan di dalam bentuk batang tubuh ini, ciptaan atau alam semesta. Manusia itu yang dia pilih, bukan malaikat. Walaupun malaikat ibadahnya luar biasa, nggak pernah membangkang sama Allah. Tapi manusia yang Allah pilih. Luar biasa kita itu sebagai manusia. Kita harus pahami itu kehendak Allah. Kenapa kita yang dipilih? Tapi pada dasarnya manusia pada umumnya tidak mengetahui itu. Bahwa dia hadir di alam ini dengan kesempurnaannya Allah. Dengan ketinggiannya Allah. Itu dia belakangi semua. Justru dia hidup di alam ini dengan kerendahan. Dia rendahkan dirinya itu di alam hewan. Dia lebih cenderung, lebih betah berada di fitrah hewan daripada fitrah diri sebagai manusia. Padahal manusia itu yang Allah pilih sebagai ketinggiannya. Kita hadir di alam ini dengan ketinggian. Kita sudah di makom tertinggi. Manusia itu makom tertinggi. Makom mahmudah. Cuma banyak tidak sadar di situ. Sehingga dia lebih cenderung berada di fitrah hewan. Dia belakangi dirinya. Dia hianati fitrah dia. Nah ini orang-orang yang celaka. Orang-orang yang diazab. Orang-orang yang lalai. Yang akan dihisab. Di amarah Allah mulhimah. Jadi tolong ini kita simak baik-baik ya. Kita perhatikan betul-betul posisi diri kita. Supaya nanti dikala kita berpulang, kita harus ya
hukumnya harus wajib keluar dari alam ini sebagai manusia. Baru itu yang namanya Islam, itu yang namanya selamat. Keluar dari alam ini sebagai hewan, waduh, rugi. Karena yang mampu dibakar neraka itu, api neraka itu, ya setelah kita dirubah wujud kita jadi hewan, baru kita kemakan sama api neraka. Kalau selagi dalam bentuk manusia, api neraka nggak akan sanggup makan manusia itu. Yang ada api neraka padam. Karena wujud kita ini wujud ini, Nur Muhammad. Kita dicipta dalam alam ini dalam bentuk ini. Udah iradanya Allah ini dalam skema Nur Muhammad. Sehingga itu kenapa manusia ditinggikan, lebih dari malaikat. Dan seluruh ciptaan Allah itu suruh sujud ke Nabi Adam sebagai manusia. Karena beliau itu hadir, kita ini hadir di alam ini sebagai fitrahnya Allah. Di dalam skema Nur Muhammad. Nah itu, manusia itu tingginya ini hakikat diri ya. Nur Muhammad itulah diri kita. Jati diri kita di sini. Kita harus mampu kembalikan ke sini. Kita harus mampu temukan jati diri kita di sini. Jangan sampai kita pulang nggak ngerti cara pulang, waduh. Kita aturan mudik ke kampung halaman, kita nyangkut di kampung orang. Atau masih muter-muter aja di tempat awal dia. Nah, ini bahaya ya. Jadi demikian ini saya coba berbagi lagi. Sekali lagi saya di sini terus mengulang ini ya. Tidak akan keluar dari permasalahan dari topik tentang jati diri ini. Bagaimana kita mengenal diri kita dari Nur Muhammad ini. Terus akan saya ulang sih. Dan bagi mereka yang ingin berpartisipasi, ingin sekali lagi ingin mengetahui proses dirinya dalam berjalan dalam hidup ini, dalam skema ini, ya silahkan cantumkan namanya di komentar atau langsung di WA di sini aja nomornya. Kita akan coba petakan bagaimana cara kita berjalan di alam ini dengan fitrah kita. Kita juga mencari fitrah diri kita itu di mana. Kita hadir di alam ini seyaknya itu melakoni manusia itu dengan afal Allah yang di mana. Karena Allah sudah menegaskan dengan nama dia yang 99, dengan sifat dia yang 20, di dalam bentuk keesaan dia. Kita mencari jati diri kita itu dalam skema Nur Muhammad itu dengan asma dan sifat Allah itu di mana kita keluar. Kita menjalaninya bagaimana. Nah, di sini kita akan tiba di sini. Mumpung ini dimudahkan sama Allah kita dalam menjabarkan ini. Kalau kita jalan sendiri dengan pemahaman sendiri, dengan keinginan mencari sendiri, walau alam ya, 1000 tahun sekalipun kita dikasih umur, belum tentu kita ketemu proses pulang. Tapi kalau sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. 1 detik di hadapan Allah itu kelamaan. Terlalu lama 1 detik. Kenapa kelamaan? Ya dia sudah sebut dia lebih dekat dari urat leher. Sangat dekat dengan urat leher. Jadi ini tempat kita merasakan. Jadi kalau kita tidak mampu merasakan kehadiran Allah itu kebangetan. Di sini aja kita di leher ini kita minum makan atau apa aja pasti terasa. Minum teh ya terasa teh, kopi ya kopi, langsung otomatis 1 detik kelamaan. Kalau kita minum teh baru kita rasa ini apa ya, kelamaan. Sehingga Allah tunjuk ini rasa ini zauq, tempat kita mendeteksi kehidupan di sini, tingkatan kesadaran. Nah, itu yang Allah maksud ya. Jadi 1 detik di hadapan Allah itu sebenarnya kelamaan. Cuma sekali lagi ini masalah hidayah. Jika Allah berkenan mentajalikan afal dia dalam diri kita, 1 detik kelamaan. Nah, inilah yang Allah mudahkan kita di dalam menempuh kesaksian. Dengan harapan kita mampu tiba di hadapan Allah dengan sempurna. Demikian ya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari segala ucapan yang sekiranya ada yang menyinggung atau tidak bersesuai, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.